Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Nah, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat agar tetap bisa mengikuti pelajaran fikih yang Bapak sampaikan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu masih dalam bab Toharoh. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hadas kecil dan tata cara toharohnya. Nah, apa sih itu hadas kecil? Gimana sih tata cara toharohnya? Nah, setelah ini kita akan membahasnya. Namun sebelumnya Bapak mau mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap memakai masker, terus tetap physical distancing, jaga jarak dengan kerumunan. Nah, semoga dengan itu kita dapat segera terbebas dari pandemi ini. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Nah, sebelum kita mengetahui pengertian hadas kecil, alangkah baiknya kita lebih dahulu mengetahui pengertian hadas secara umum. Hadas secara umum artinya adalah sesuatu yang baru. Nah, sedangkan hadas secara istilah syar'i adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, ketika seseorang tidak suci, maka dia tidak sah dalam beribadah, karena ada beberapa ibadah yang mewajibkan kita untuk bersuci terlebih dahulu, misalnya sholat, tawaf, dan lain-lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yuqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian apabila kalian belum bersuci. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengertian hadas kecil. Nah, hadas kecil itu adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, tayamum dilakukan ketika kita kepepet, misalnya tidak ada air. Nah, itu baru diperbolehkan tayamum. Namun apabila terdapat banyak air, ya alangkah lebih baiknya kita berwudu. Nah, yang termasuk hadas kecil itu apa aja sih? Yang pertama yaitu hilang kesadaran atau hilangnya akal. Misalnya contoh tidur, pingsan, mabuk, atau kesurupan. Nah, yang kedua contohnya yaitu keluar sesuatu dari gubul dan dubur, misalnya kencing, atau buang air besar. Itu berarti membatalkan wudu, misalnya sudah bersuci ya. Yang ketiga yaitu dengan sengaja bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang sudah balik dan bukan mahram. Nah, sedangkan yang termasuk hadas kecil yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya alas. Nah, maka itu termasuk hadas kecil. Nah, bagaimana sih cara agar kita dapat suci lagi setelah terkena hadas kecil? Nah, caranya yaitu dengan berwudu. Nah, wudu secara bahasa berarti bersih atau indah. Kalau menurut istilah syar'i, wudu merupakan membersihkan atau mensucikan hadas kecil dari anggota badan. Wudu ini mempunyai beberapa syarat.
Syarat yang pertama yaitu Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Terus air yang dipakai itu air mutlak atau air yang suci dan juga mensucikan. Kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, terus syarat yang terakhir yaitu air dapat terkena kulit secara sempurna. Tidak ada yang menghalangi, misalnya ada tipek atau ada tato, maka itu wudunya tidak sempurna. Wudu juga ada rukunnya. Rukun yang pertama yaitu niat. Nah, bisa dilihat di samping ada niat berwudu. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niat berwudu. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Terus yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai dengan siku. Terus mengusap sebagian kepala, mengusap kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, jadi rukun wudhu itu ada 6. Nah, seperti itu. Namun seperti yang adik-adik ketahui, adik-adik sudah bisa berwudhu. Semoga sudah bisa ya, paling enggak sudah pernah lah. Nah, ketika berwudhu biasanya ada kumur-kumur, terus ada membasuh hidung, membasuh telinga. Nah, itu bukan rukun wudhu, tetapi itu termasuk ke dalam sunnah berwudhu, yaitu apabila kita melakukannya mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan juga tidak berdosa. Nah, sunnah wudhu ada banyak. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Jadi sebelum berwudhu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, sunnah yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan. Nah, biasanya kita sebelum berwudhu kan airnya dikucurkan, terus tangannya dibasuh terlebih dahulu. Nah, terus sunnah yang ketiga yaitu berkumur. Ya, selanjutnya yaitu istisna atau memasukkan air ke dalam hidung terus dikeluarkan lagi. Selanjutnya yaitu mengusap seluruh kepala. Terus membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi masing-masing yang dilakukan dalam berwudhu dilakukan sebanyak 3 kali. Misalnya berkumur dilakukan sebanyak 3 kali, membasuh hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali. Jadi masing-masing kegiatan dalam berwudhu itu dilaksanakan 3 kali, itu termasuk sunnah dalam berwudhu ya. Nah, selanjutnya yaitu menyela-nyela anak jari kaki. Nah, biasanya di situ ada yang belum basah atau masih kering ya biasanya. Makanya disunahkan untuk menyela-nyela anak jari kaki. Sunnah yang selanjutnya yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Misalnya ketika membasuh tangan, kita dahulukan tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Atau misal ketika mengusap daun telinga, kita dahulukan telinga yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Nah, sunnah selanjutnya yaitu berdoa. Yang terakhir sunnahnya yaitu sholat tohur. Nah, sholat tohur ini adalah sholat yang dilaksanakan setelah kita berwudhu dalam rangka untuk menghormati wudhu itu sendiri. Nah, di dalam sunnah wudhu tadi ada berdoa. Nah, doa setelah wudhu, adik-adik sudah pada tahu apa belum? Nah, kalau belum tahu, mari kita baca bersama-sama. Di samping ada teksnya ya. Yuk, bareng-bareng yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, untuk artinya kalian bisa baca sendiri ya di samping ya. Nah, untuk subbab hadas kecil dan juga bagaimana tata cara toharohnya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin sudah cukup materinya. Semoga bermanfaat bagi kalian, dapat membantu kalian yang sedang belajar materi fikih kelas 7 mengenai bab pertama yaitu toharoh. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.